Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 akan melaksanakan praktek coaching. Di samping saya ada Bu Faroka sebagai coach, kemudian ada Pak Juwanto. Nah, ini akan kami laksanakan praktek ini ya, nanti untuk yang coach, sebagai coach, kami akan menilainya sesuai dengan rubrik, ya, rubrik penilaian. Kemudian yang akan saya tanyakan kepada Anda sebagai coach, apa yang nanti akan Anda kembangkan? Untuk coaching kali ini, yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, Ya. yang ketiga memberikan pertanyaan. Oke, siap. Ya. Kemudian kompetensi apa yang akan Panjenengan kembangkan? Untuk kali ini lebih spesifiknya ke mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan. Oke, ya. Kemudian indikator yang ingin dicapai. Ya, indikator yang ingin saya capai dari coaching ini adalah bagaimana coaching ini nanti bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ya. Dan ide-ide yang bisa memberikan solusi. Ya, oke. Ya. Kita mulai sekarang ya. Waktu milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Faroka. Waalaikumsalam Pak Ju, selamat pagi juga. Maaf Bu, mengganggu. Ada waktu untuk saya itu? Oh, ada Bapak. Ada. Ya, gini Bu. Saya ingin bercerita dan menyampaikan kegundahan saya. Ini kan saya mengikuti kegiatan pelatihan, membuat media pembelajaran untuk mata pelajaran saya. Ini kan rencananya saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi, karena diseminasi ini adalah tugas yang diberikan oleh kegiatan itu oleh instruktur dan harus dan wajib untuk dikerjakan. Ini bagaimana Bu? Saya itu juga ingin mendapatkan semangat, motivasi, dan mendapatkan solusi Bu. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan bisa memecahkan masalah yang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan diseminasi Bu. Diseminasi yang akan saya kerjakan. Apakah ada kesulitan? Di mana kesulitannya? Kesulitannya itu pada saat saya harus menyampaikan rencana diseminasi ini dan mengajak teman-teman sejawat, karena diseminasi ini kan juga harus saya menyampaikan materi pelatihan yang saya dapatkan itu kepada teman sejawat. Nah, itu Bu yang menjadi kendala. Kendalanya di mana? Kendalanya di waktu Bu ya. Oh iya. Di waktu jadi karena kegiatan ya, kesibukan dari teman-teman itu tidak sama dengan kesibukan saya. Itu Bu. Mengatur waktunya. Iya betul Bu. Seumpamanya itu dikomunikasikan dulu sama teman-teman kira-kira. Iya bagus Bu. Menurut itu ya. Jadi saya harus menyampaikan maksud saya, rencana saya kepada teman-teman, dan saya juga harus melihat jadwal kegiatan mereka gitu Bu ya. Karena komunikasi itu memang penting Pak. Betul, jadi kita harus bisa menyinkronkan waktu istilahnya dan gitu kira. Iya betul Bu. Terus untuk selanjutnya rencana Bapak seperti apa? Selain saya mendatangi, ketemu dengan teman-teman, menyamakan waktu, mencari waktu dan tempat, saya juga harus ketemu dengan kepala sekolah. Menurut Ibu bagus ya. Jadi juga seizin kepala sekolah itu ya, harus. Sehingga mungkin ada teman yang kegiatannya tidak sesuai dan bisa menyesuaikan dan dapat izin oleh kepala sekolah gitu ya Bu ya. Karena memang kita kan di lingkungan sekolah ya Pak, jadi setiap kegiatan apa yang kita lakukan paling tidak kepala sekolah itu harus tahu. Gitu Bu ya. Iya. Adapun kaitannya dengan kegiatan Bapak ini pastinya ada deadline-nya kan Pak itu ya? Iya Bu, betul. Karena ini kan sudah saya ikuti pelatihannya
sudah 1 minggu Bu ini berjalan, dan 5 hari setelah ini pertemuan ini saya juga harus menyampaikan tugas disimulasi tersebut, dan saya harus mengupload, membuat videonya, dan mengirim ke yang tempat yang telah ditugaskan oleh instruktur itu. Berarti untuk menyelesaikan masalah ini, langkah-langkah yang Pak Ju ambil apa? Ya, langkah-langkahnya itu Bu, saya menemui teman sejawat, terus melihat jadwal teman-teman sejawat, terus mencari tempat yang sesuai, terus minta izin kepada kepala sekolah, pimpinan. Nah, kalau itu sudah match, sudah sama, sudah cocok, ini akan saya laksanakan 3 hari setelah ini Bu, setelah kita ketemu itu Bu. Karena lebih cepat ya. lebih baik. Iya, iya Bu. Karena tadi kan deadline-nya 5 hari dari hari ini Bu. Terhadap rencana Bapak ini Komitmen saya, harapan saya itu Bu, komitmen saya Bu ya, ini terlaksana diseminasi dengan baik, dan saya juga bisa menyampaikan, memberikan materi kepada teman-teman, dan tujuannya adalah teman-teman itu juga bisa membuat media belajar dengan kegiatan itu, dan harapan saya, tugas saya itu terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Itu Bu. Itu. Ju, ada lagi yang mungkin bisa disampaikan? Saya rasa sudah Cukup. dan baik Bu. Bagaimana perasaannya? Senang Bu. Senang ya, karena mendapatkan hal yang baru yang bisa menyelesaikan kendala saya dan masalah saya terkait dengan diseminasi kegiatan saya itu. Dan untuk secepatnya bisa dilaksanakan ya, agar tugasnya cepat selesai juga. Iya Bu, betul Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu Sama-sama Pak Ju, mohon maaf kalau kita sharingnya kurang, masih ada lagi yang jadi geruntulan apa enggak kira-kira? Tidak ada Bu. Oh, Alhamdulillah ya, saya sudah plong ini rasanya. Sama Pak Ju. Terima kasih atas waktunya diberikan ya. Saya izin pamit dulu Bu, mengerjakan kegiatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching yang kami laksanakan. Untuk penilaiannya, bahwa praktek ini sudah sesuai dengan alur tirta, ya. Kemudian tampak sekali apa yang akan dikembangkan. Tampak sekali juga sudah muncul indikator apa yang akan dicapai. Nah, demikianlah praktek coaching yang sudah kami laksanakan. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Blora akan melaksanakan praktek coach dan coaching, di mana pada hari ini saya Erika Trisanti sebagai supervisor, sedangkan rekan saya yaitu Endang Celestari sebagai coach dan Oka sebagai coaching. Pada praktek kali ini kita akan mengangkat permasalahan apa ini Bu Faruka ya sebagai coaching. Ini sebagai yang mau diangkat ini permasalahan apa dulu Bu? Permasalahan masalah rekan kerja saya. Teman sejawat itu sering dia itu tidak masuk sekolah karena memang dia itu punya pekerjaan lain selain sebagai seorang Sampingan begitu ya. Jadi nanti sesi praktek coaching nanti akan mengangkat mengenai permasalahan rekan kerja. Jadi nanti Bu Enda sebagai coach mengikuti alur ceritanya ya Bu ya, dengan yang menggali dari permasalahan yang akan diutarakan oleh Bu. Baik Ibu, kami persilahkan. Silakan Bu. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang, Faro. Ada waktu Bu Endang? Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Endang. Iya, monggo. Silakan. Ini Bu, saya itu sebetulnya ada permasalahan sedikit nih tentang di sekolah. Iya.
Kebetulan sekolah saya itu gurunya berlima. Dan semuanya ini kelima-limanya pegang kelas, jadi mereka jadi wali kelas semua. Ya. Nah itu terkadang kita itu mengalami kesulitan itu apabila ada salah satu guru yang sering tidak masuk, karena memang guru ini dia itu punya kerjaan sampingan yang kadang waktunya itu sering bersamaan dengan waktu mengajar. Ya. Nah ini kan jadi permasalahannya adalah kita itu sebagai guru yang lain itu merasa keteter karena memang kita per kelas itu muridnya lumayan banyak. Ya. Jadi permasalahannya itu karena rekan sejawat yang menjadi wali kelas, kemudian mempunyai pekerjaan lain di luar job desk-nya. Ya. Apa yang akan Anda lakukan? Saya itu punya pikiran kadang begini Bu, ya bukannya gimana ya, kita juga merasakan sebagai seorang guru itu gajinya berapa sih kalau di TK gitu, dan dia juga punya tanggung jawab dalam keluarganya. Makanya dari sini itu saya kadang berpikir bagaimana kalau saya mengadakan pendekatan secara persuasif. Jadi bisa kan saya bilang maksudnya gini, bolehlah kita ambil job, tetapi kalau bisa jadwalnya setelah sekolah. Jadi biar bisa balance ya, anak-anak tidak terbengkalai, dia pun juga bisa mendapatkan job. Iya. Apakah kejadian ini sudah diketahui oleh kepala sekolah sebelumnya? Kalau untuk kepala sekolah itu tidak sesering yang dia lakukan. Mungkin dia itu izinnya 1 kali 2 kali. Tapi selain itu sebetulnya dia juga sering melakukan kayak gitu. Jadi nanti rencananya akan melakukan pendekatan secara persuasif. Semoga pendekatan ini juga obrolan dari hati ke hati. Iya, tentunya dengan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bisa menyinggung, agar tetap rasa persaudaraan, rasa kasih yang tersirat itu pada obrolan dialog yang dilakukan nanti mendapatkan hasil yang baik. Kemudian langkah yang akan selanjutnya Anda ambil? Saya tentunya ini tetap persoalan ini harus tahu kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya harus tahu. Tapi nanti kita bilang kepada kepala sekolah juga jangan menegurnya terlalu yang bagaimana gitu ya, karena kita ya tadi harus menggunakan pendekatan secara persuasif dulu. Namanya juga rekan kerja, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara yang di sekolah dengan kebutuhan yang di rumah bisa sama-sama jalan. Rencana ke depan, komitmen Anda selanjutnya tentang apa ketika nanti menemui masalah seperti ini lagi, apa rencana Anda ke depan? Kalau seumpamanya ada permasalahan yang seperti ini lagi, seandainya itu memang susah untuk dijadikan solusi yang baik, saya tetap mintaannya pada sekolah. Iya. Sebaiknya seperti itu, karena memang kita kalau sama-sama rekan sejawat kita pemenangnya kurang penuh. Ini Anda sudah mendapatkan solusinya ya. Kemudian kapan akan dilaksanakan itu? Untuk ini saya laksanakan segera, karena memang ini kebetulan tahun ajaran baru dan kebetulan lagi itu muridnya lebih tambah lagi. Jadi seandainya itu sering terjadi bagi kita kewalahan dan pelayanan itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Kita takutnya nanti ada komplain dari wali murid dan sebagainya. Jadi harus secepatnya. Semoga nanti apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda lakukan ke depan membawa hasil yang baik dan maksimal untuk kemajuan sekolah dan peserta didik panjenengan. Nah, Anda juga sudah menemukan solusinya ya. Saya juga sangat setuju terhadap solusi Anda untuk segera menemui kepala sekolah, membicarakannya, kemudian bersama-sama duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Terima kasih Bu Endang untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Dari obrolan ini saya dapat banyak pengalaman. Saya jadi dapat ide-ide baru, ada solusi untuk permasalahan. Sama-sama. Terima kasih Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Faro dan Bu Endang. Untuk praktek coach dan kucing kali ini, yang coachnya sudah ini ya, alur-tirtanya sudah lengkap. Kemudian sudah menggiring untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atas permasalahan yang Puji sampaikan. Sedangkan Puji sendiri juga merasakan presentnya Bu Indah sebagai
coach-nya ya. Kemudian ada tanggung jawabnya juga sudah diketahui juga solusinya. Saya rasa coach kali ini sudah berjalan sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Indah dan demikian praktek coach dan puji kami kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari CGT Angkatan 8 Kabupaten Blora hari ini mau melaksanakan kegiatan praktek coaching. Dan kebetulan kami bertiga, perkenalkan, ini ada Bu Erika sebagai coach, dan ini ada Bu Endang sebagai coachee, dan saya sebagai teman. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam Bu Barokah. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Benar, hari ini Ibu mau ada coaching sama Bu Endang? Rencananya begitu Bu. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, langkah awal ada yang perlu saya nilai nanti di sini sesuai dengan alur pertanyaan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Ya. Kemudian apakah Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Bagaimana juga nanti dari coaching bisa memberikan jawaban-jawaban yang pertanyaannya diberikan dari jenengan itu bisa menimbulkan ide-ide baru untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini apa saja yang akan Ibu kembangkan? Kalau dalam coaching ini yang saya kembangkan yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dari permasalahan yang coaching ingin bicarakan, kemudian saya selaku host mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Seperti itu Pak ya. Terus kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu mungkin mendengarkan aktif dari permasalahan yang coaching utarakan, gitu ya Bu Farah. Indikator bagaimana yang ini Ibu capai dari coaching hari ini? Sepertinya permasalahan dari coaching itu solusinya apa, kemudian yang kompetensi yang ingin dicapai seorang coach itu apa, begitu yang ingin saya kembangkan Bu ya. Oke, sehingga bisa tercipta solusi. Iya, ya, betul. dari coaching hari ini ya. Iya. Oke, baik. Bisa dilakukan sekarang? Oke siap. Nah bisa dulu ya. Selamat pagi Bu Erika. Selamat pagi Bu Endang. Terima kasih. Apakah saya bisa meminta waktu panjenengan? Oh iya bisa. Maaf ya Bu Endang ya, kemarin memang saya tidak bisa meluangkan waktu karena kemarin masih sibuk dengan ini ya Bu ya, persiapan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi saya meluangkan waktu sekarang buat Bu Endang, jadi saya bisa mendengarkan Bu Endang secara hikmat begitu ya Bu ya, bisa fokus istilahnya ya. Bu Endang, materi perlu apa ya? Terima kasih Bu Erika. Iya. Memang benar kemarin juga selain saya ingin bertemu dengan Bu Erika, Iya. saya juga mempunyai kegiatan yang cukup sibuk ya. Sama juga ya Bu sama, ya. nggih, sama. Makanya ini saya berterima kasih sekali pada Bu Erika sudah mau meluangkan waktu pada saya untuk saya mau mengutarakan sesuatu Ibu tentang Gimana? masalah yang saya hadapi. Gitu. Ya. Silakan. Saya itu akhir-akhir ini merasa sangat saya itu merasa bingung. Gelisah gitu Gelisah, ya Bu bingung ya. karena selama ini saya selama bekerja ini saya tidak merasa bahwa saya itu tidak bisa mengajak teman-teman, memotivasi teman-teman untuk bekerja bersama, Berkolaborasi Iya, begitu berkolaborasi. ya Bu ya. Sekiranya dalam instansi saya Iya. itu kan guru tidak hanya bertugas sesuai dengan tupoksinya Iya betul. tetapi juga harus mau melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam sama lingkungan gitu ya. sekolah yang sekiranya tidak tertulis atau tidak tertuang dalam tupoksi tersurat, tidak ya, tersurat ya. tapi tersirat. Nah, ini yang akan saya
konsultasikan ya Ibu. Bagaimana sih caranya mengajak memotivasi diri teman-teman rekan kerja, teman sekantor untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bukan tupoksi kami sebagai guru. Jadi permasalahannya Bu Indah ini adalah teman di lingkungan Bu Indah bekerja ini istilahnya tidak mau berkolaborasi, kurang kerjasama, juga kurang kompak, begitu ya Bu ya. Jadi mereka hanya ya sudah ini kerjaan saya, yang itu bukan kerjaan saya tidak mau membantu. Seperti itu ya Bu ya. Oh jadi begitu. Kalau menurut Bu Indah, selama ini yang bisa Ibu lakukan supaya teman-teman ini mau bekerja sama, berkolaborasi, kegiatannya apa gitu. Jadi kita kan bisa tahu ya kalau selama ini bergaul kan, oh kalau yang momen ini kita mau nih bekerja sama dengan kita nanti. Apa yang Bapak, apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi teman-teman Ibu ini supaya tidak hanya sekedar ini job desk saya. Kalau bukan job desk saya tidak mau melakukannya. Ini bagaimana? Seperti ini Bu, yang sering saya lakukan karena saya orangnya tidak mau repot. Saya Iya. tuh tipe-tipe orang yang to the point. Saya sifatnya juga Langsung langsung to the point, ekspresif sekali. Nah, saya begitu ya. betul. Selama ini yang saya lakukan ketika ada kegiatan yang tidak melibatkan teman atau teman tidak mau terlibat dalam kegiatan selain di tupoksi mereka, yaitu saya laksanakan sendiri Bu. Saya lakukan Dikerjakan sendiri, Iya, betul. Iya. Selama ini juga seperti itu. Saya sampai mempunyai prinsip bahwa ketika saya tidak ada tekanan untuk meminta bantuan, saya tidak akan meminta bantuan karena menurut saya itu sesuatu hal yang ribet, penuh basa-basi seperti itu. Yang saya lakukan gitu. Oke. Tapi kan kalau begini, ibunya kurang juga untuk motivasi mereka untuk bekerja sama. Nah, saya ingin tahu selain Bu Endang kalau nggak mau ribet, tapi kan juga perlu nih, Bu Endang harus punya power ini gitu, supaya teman-temannya mau bekerja sama gitu. Apa yang ingin dilakukan supaya temannya ini mau bekerja sama dalam semua pekerjaan yang meskipun itu bukan job desk mereka? Iya Bu, rencana saya ke depan untuk memotivasi teman-teman itu yang pertama akan saya lakukan yaitu sebelum melaksanakan kegiatan saya akan berbicara kepada kepala sekolah, meminta kepala sekolah untuk mengumpulkan kami untuk melaksanakan tugas yang bukan job desk kami. Setelah kami berkumpul nanti saya memohon kepada ibu kepala sekolah untuk menyampaikan atau mensosialisasi kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan itu. Juga akan menyampaikan tujuan-tujuan, apa sih tujuan kegiatan yang akan kami laksanakan, apa sih dampaknya ke depan bagi anak didik kami juga. Gitu. Nanti rencananya saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan itu. Jadi berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah supaya ini adalah kegiatan bersama. Jadi ini untuk kepentingan bersama, kepentingan lembaga, bukan untuk kepentingan individu. Begitu ya Bu. Jadi Bu Endang ini nanti rencananya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya ini teman-teman mau bekerja sama, begitu ya Bu. Komitmen ini akan Ibu lakukan kapan? Menurut saya karena besok lusa kita sudah ada kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun sekolah. Nah, itu rencana besok pagi Ibu, karena ini memang Ibu kepala sekolah tidak ada di tempat karena mengikuti rapat. Masih sibuk juga sibuk. Rencana besok pagi, kebetulan saya besok pagi juga ada jam kosong di kelas saya tidak mengajar, saya akan menyampaikan kepada Ibu kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini. Seperti itu Ibu. Jadi besok pagi konsultasi dengan sekolah dulu gitu ya. Mungkin setelah itu mungkin pelaksanaannya bisa dilakukan kapan begitu ya Bu ya. Jadi nanti setelah konsultasi baru kita bisa mengeksekusi. Jadi permasalahan Bu Endang ini setidaknya sudah ada solusi begitu ya Bu ya. Jadi nanti mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya individualisme karena mereka sudah diberi sosialisasi oleh kepala sekolah bahwa ini untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Itu ya Bu ya. Baik, nanti
Saya tunggu kabar baik dari Bu Endang ya. Jadi Bu Endang nanti kita sambung lagi apakah sudah berjalan sesuai dengan yang Bu Endang harapkan gitu ya. Dan ini nanti Bu Endang berarti konsultasi dulu ya untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan supaya lebih ini ya berfokus lagi dan mau bekerja sama. Jadi nanti Bu Endang ini solusinya Bu Endang juga sudah menemukan sendiri bahwa solusinya yaitu dengan berkomunikasi dengan semua warga sekolah, pertama dikonsultasikan dulu dengan ibu kepala sekolah itu ya Bu Endang ya. Oke, berarti ini diskusi kita sudah ada solusinya ya Bu Endang ya. Rasa Bu Endang bagaimana nih solusi ini? Saya merasa bahwa harapan itu bisa saya lalui, bisa saya capai esok pagi. Ya, semoga juga ibu kepala sekolah menyambut baik apa yang akan saya laksanakan, akan saya rencanakan, dan semoga saya juga berharap ke depannya nanti kami warga sekolah instansi ini bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan baik. Semoga nanti ke depannya Bu Endang juga teman-teman semakin solid lagi begitu ya Bu Endang. Baik Bu Endang, diskusi ini sudah solusinya dan Bu Endang juga sudah tercerahkan, juga kegelisahannya juga sudah terjawab begitu ya Bu Endang. Baik Bu Endang, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Endang. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, Bu Erika, dari coaching hari ini sudah bagus sekali. Dan si coaching dari alur kita sudah nampak dan sudah terlaksana dengan baik. Coaching sudah mendapatkan